Oke guys, saya di sini akan membahas bagaimana kita menjadi YouTuber yang tanpa spam. Konten kita resmi tanpa spam. Oke, di sini saya buka Google. Judulnya kebijakan mengenai spam, praktik penipuan dan scam. Oke. Saya bacakan, oke. Keselamatan kreator, penonton, dan partner menjadi prioritas tertinggi kami. Dan kami mengharapkan Anda semua membantu kami melindungi komunitas yang unik dan penuh semangat ini. Anda perlu memahami panduan komunitas kami dan peranannya dalam tanggung jawab kita bersama untuk menjaga YouTube tetap aman. Luangkan waktu Anda untuk membaca kebijakan berikut dengan cermat. Anda juga dapat membuka halaman ini untuk membaca daftar lengkap panduan kami. Oke. YouTube tidak mengizinkan konten yang berisi spam, scam, atau praktik penipuan lainnya yang mencoba memanfaatkan komunitas YouTube. Kami juga tidak mengizinkan konten yang tujuan utamanya adalah menipu orang agar keluar dari YouTube untuk membuka situs lain. Jika Anda melihat konten yang melanggar kebijakan ini, harap laporkan kepada kami. Petunjuk cara melaporkan pelanggaran pedoman komunitas. Anda tinggal tekan tersedia di sini. Jika menemukan beberapa video atau komentar yang ingin dilaporkan, Anda dapat melaporkan channel tersebut. Arti kebijakan ini bagi Anda. Oke. Jika Anda memposting konten, kita harus perhatikan sebagai YouTuber, harus perhatikan bagaimana kebijakan YouTube, komunitas YouTube untuk konten yang kita upload. Jangan memposting konten di YouTube jika memenuhi salah satu deskripsi di bawah ini. Kita cermati, oke, deskripsinya. Spam video. Konten yang diposting secara berlebihan, berulang, atau tidak ditargetkan, serta melakukan satu atau beberapa hal berikut ini. Catat ya untuk para YouTuber. Menjanjikan kepada penonton bahwa mereka akan melihat suatu, tetapi justru mengarahkan mereka untuk keluar dari situs. Memperoleh klik, penayangan, atau traffic di YouTube dengan menjanjikan kepada penonton bahwa mereka akan peroleh uang dengan cepat. Mengarahkan penonton ke situs yang menyebarkan malware, mencoba mengumpulkan informasi pribadi atau situs lain yang memiliki dampak negatif. Metadata atau thumbnails menyesatkan. Jadi judul dan thumbnailsnya serta kontennya harus sesuai ya guys. Menggunakan judul, thumbnails, deskripsi atau tag untuk menipu pengguna agar percaya pada konten yang ternyata bukan konten yang dimaksud. Media yang dimanipulasi. Konten yang secara teknis telah dimanipulasi atau dipalsukan dengan cara yang menyesatkan pengguna di luar klip yang disalahartikan dan dapat menimbulkan risiko serius yang sangat membahayakan. Scam. Apa itu scam? Konten yang menawarkan pemberian uang tunai, skema cepat kaya atau skema piramida, dalam kurung mengirimkan uang tanpa produk yang jelas dalam struktur piramida. Oke. Pencegatan pemilih. Konten yang bertujuan untuk menyesatkan pemilih tentang waktu, tempat, sarana, atau persyaratan kelayakan untuk memberikan suara. Pencegatan partisipasi sensus. Konten yang bertujuan untuk menyesatkan peserta tentang waktu, sarana, atau persyaratan kelayakan untuk berpartisipasi dalam sensus. Kelayakan kandidat. Konten yang mengedepankan klaim palsu terkait persyaratan kelayakan teknis untuk kandidat politik saat ini dan pejabat pemerintah terpilih yang menjabat di kantor. Persyaratan kelayakan dipertimbangkan berdasarkan hukum nasional yang berlaku dan mencakup usia, kewarganegaraan, atau status vital. Spam yang berbasis insentif. Konten yang menjual metrik engagement seperti penayangan, suka, komentar, atau metrik lainnya di YouTube
Ini juga termasuk konten yang bertujuan semata-mata untuk meningkatkan jumlah subscriber, penayangan, atau metrik lainnya. Misalnya, penawaran untuk subscriber ke channel kreator lain sebagai pertukaran untuk subscriber ke channel Anda, yang juga disebut sebagai konten subasub. Nah, untuk kalian para YouTuber, terutama yang pemula, jadi kita harus perhatikan kalau kita tukar subasub supaya tidak di spam, maka pertama kita tonton dulu videonya minimal 3 menit, 2 menit juga nggak apa-apa. Nah, sudah tonton 2 menit baru di situ kita subscribe, oke, kontennya YouTube-nya. Selanjutnya spam komentar yang tujuan utamanya adalah mengumpulkan informasi pribadi dari penonton, menyesatkan penonton sehingga keluar dari YouTube, atau melakukan perilaku yang dilarang seperti disebutkan di atas. Oke. Komentar berulang, memberikan komentar yang identik, tidak ditargetkan, atau berulang dalam jumlah yang banyak. Penyalahgunaan live streaming. Live stream yang dimaksud untuk men-stream konten milik orang lain dan tidak kunjung diperbaiki meski telah diberikan peringatan berulang mengenai kemungkinan penyalahgunaan live stream. Harus secara aktif dipantau oleh pemilik channel dan potensi masalah apapun harus diperbaiki tetap pada waktunya. Kebijakan ini berlaku untuk video, deskripsi video, komentar, live stream, dan produk atau fitur YouTube lainnya. Perlu diperhatikan bahwa ini bukanlah daftar lengkap. Catatan, Anda diperbolehkan mengajak penonton untuk subscribe, mengklik tombol suka, membagikan, atau memberi komentar. Oke. Contoh, berikut ini beberapa contoh konten yang dilarang di YouTube. Memberitahu penonton bahwa mereka dapat memberikan suara melalui metode palsu seperti mengirim SMS dukungan ke nomor tertentu. Menyampaikan persyaratan kelayakan pemilih yang dibuat-buat seperti mengatakan bahwa pemilihan tertentu hanya terbuka bagi pemilih berusia 50 tahun ke atas. Sengaja memberitahu tanggal pemilihan yang salah kepada penonton. Oke guys, segitu aja. Mudah-mudahan kita sebagai YouTuber pemula paham atas kebijakan-kebijakan YouTube. Oke guys, jangan lupa like and subscribe-nya ya. Wassalam.